Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sinta dari Jurnal KUHP untuk siang hari ini berada di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, dan saat ini saya sudah bersama Ibu Lurah Kubangsari, PLT Bu Lurah Kubangsari. Bu, mohon ceritakan kepada kami sebenarnya jumlah penduduk di Kubangsari berapa penduduk, kemudian program apa saja yang sudah terlaksana dan terrealisasi di tahun 2025. Kemudian lembaga apa saja yang sudah dijalankan di ini program-programnya. Ibu bisa ceritakan kepada media biar masyarakat lebih tahu pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh Kelurahan Kubangsari. Monggo Bu, diceritakan. Baik, terima kasih. Izin saya menyampaikan dari Kelurahan Kubangsari. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Badiah SPMM selaku PLT Lurah Kelurahan Kubangsari. Untuk jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Kubangsari, jumlahnya per November terakhir itu 7.108 jiwa. Dan untuk Desember ini masih belum kita lihat ya, karena memang terakhir jumlahnya tidak terlalu signifikan meningkat juga, bahkan mendekati turun karena ada yang pindah datang. Jadi untuk program-program yang sudah dilakukan di kami di tahun 2025, alhamdulillah hampir semua program tercapai, terlaksana dengan baik. Untuk pencapaiannya sekitar 94,54% untuk pencapaian realisasi anggaran di tahun 2025 ini. Sedangkan untuk kegiatan yang memang menjadi barometer, yaitu kegiatan di salira atau sarana prasarana wilayah lingkungan rukun warga, itu kita sesuai dengan arahan, pencapaiannya hanya di satu termin. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan progres. Satu termin sudah terselesaikan dan itu kita skala prioritas untuk tahun 2025. Oke. Bu, untuk program kesehatan sendiri dari sekian ribu jiwa di Kelurahan Kubangsari, terobosan apa saja Ibu dari bidang kesehatan Bu programnya untuk masyarakat lebih sehat, kemudian angka stunting menurun, kemudian juga lansia teratasi untuk kesehatan, segi kesehatan Bu untuk Kubangsari sendiri. Ya, alhamdulillah kita untuk dari segi kesehatan masyarakat kita, terutama oleh khusus adalah di program stunting kita sudah kerjasama dengan KWT yang ada di wilayah kami di Kelurahan Kubangsari. Dari hasil pertaniannya sayur mayur untuk meningkatkan gizi dari stunting ini, alhamdulillah saling berbagi, dan kemudian kita juga memberikan PMT, program makanan tambahan ya, untuk makanan tambahan dari stunting ini, sehingga stunting di Kubangsari ini per tahun 2025 terakhir tercatat menurun. Oke, itu kesehatan Bu ya. Untuk bidang infrastruktur sendiri, adakah mungkin yang sudah dicapai untuk pembangunan infrastruktur di Kubangsari Bu? Alhamdulillah juga untuk infrastrukturnya sesuai dengan permohonan masyarakat, walaupun memang masih banyak ya harapan-harapan infrastruktur yang memang perlu dibenahi, terutama wabil khusus adalah daerah ataupun lingkungan yang memang terdeteksi sering banjir. Di wilayah kami ada 3 RT yang memang sering banjir, dan alhamdulillah infrastruktur kita benahi selesai kemarin di tahap 1 bersama Bapak Wali Kota. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Robinsar, kemarin sudah turun langsung ke wilayah kami di Kelurahan Kubangsari untuk upaya pencegahan banjir. Dan terutamanya di 3 lingkungan itu yang tersebut, yang infrastruktur yang dibenahi adalah sedimentasi kalinya, dan kemudian untuk tandon sementara penampungan air agar debit air itu tidak langsung ketika hujan itu merendam masyarakat kami ya, warga kami yang memang setiap tahun, bahkan di akhir tahun kemarin 2025 itu sampai 2 kali di akhir tahun warga kami terendam banjir. Tapi alhamdulillah setelah upaya tersebut masyarakat kami kemarin terbukti dengan 3 kali hujan banjir, di wilayah tetangga sebelah ya tergenang air, di wilayah kami alhamdulillah dengan upaya yang kemarin dilakukan untuk perbaikan infrastruktur penanganan banjir, alhamdulillah teratasi dengan baik. Dan memang ada usulan-usulan di ke depan di tahun 2026 dan selanjutnya sebagai upaya pencegahan banjir ke depannya adalah upaya kita masih ada pembangunan yang kami usulkan, pembangunan infrastruktur TPT yang
jalur PJKA di situ. Kami akan bekerja sama ataupun melayangkan surat ke PJKA agar pembangunan terlaksana PPT yang untuk kali yang di sepanjang jalur PJKA tersebut, sehingga keamanan dan kenyamanan warga ataupun yang terdekat dengan kali itu merasa nyaman dan aman. Oke. Ya, itu untuk Pratutur Ibu ya, sukses berarti ya, banyak bantuan-bantuan dari Pemkot tentunya. Kemudian untuk generasi muda sendiri Bu, adakah program yang disanakan untuk kemajuan para generasi muda Bu? Contohnya seperti apa misalnya? Ya, untuk generasi muda tentunya saya juga berpikir lebih ke depan ya, saya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, terutamanya untuk generasi muda kan yang diharapkan adalah terkait ketenaga kerjaan ataupun dunia kerjanya ya, untuk mereka bisa meningkatkan perekonomian yaitu dengan bekerja, mendapatkan pekerjaan. Namun saya ingin memberikan informasi bahwa saya mengutamakan pemuda-pemuda ini untuk lebih berwirausaha di sini. Namun mengedukasinya perlu ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan itu yang kami harapkan sudah komunikasi juga dengan pihak industri untuk membantu pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan, karena untuk masuk kepemudaan di Karang Taruna sendiri ya, di LPM itu harapannya adalah anak-anak muda kita ini semuanya mempunyai skill yang sesuai yang diharapkan oleh pihak industri kalau untuk dunia tenaga kerja. Namun saya sendiri mengajak ke semua pemuda dengan terobosan istilahnya membuat semacam Google Form. Kami mendata skill apa saja yang dimiliki oleh pemuda kita di Kubangsari. Kemudian bisa berkolaborasi dengan mana saja, seperti itu. Artinya pemuda kita ini apa memang betul nih harapannya hanya ke industri saja. Ini sedang coba saya edukasi, mudah-mudahan anak-anak muda kita juga semangat untuk berwirausaha ataupun masuk ke dunia pertanian, melakukan pertanian gitu. Anak-anak muda ini bertani gitu. Dan tentunya harapannya di 2026 ini mudah-mudahan kami sudah selaras dengan industri untuk memajukan pertanian dengan membuat program integrated farming skala rumah tangga ataupun skala besarnya itulah di kelompok tani. Oke. Terus Bu, untuk UMKM sendiri di Kubangsari pelaksanaannya bagaimana di tahun 2025 Bu? UMKM? Ya, kita bersyukur 2025 UMKM kita meningkat. Jadi untuk UMKM kita, para pelaku UMKM selalu didampingi secara simultan oleh pendamping UMKM kita yang memang sudah ditugaskan ya, pendamping UMKM khusus memberikan pendampingan terutama adalah di packaging dan marketingnya ya, pemasarannya ya. Dan alhamdulillah di tahun 2025 yang sebelumnya UMKM kita itu mengikuti bazar-bazar di kota, itu alhamdulillah 2025 sudah mulai memberikan kontribusi ataupun marketingnya, pemasarannya melalui kota, seperti mengikuti Jumat Jajan di Pemkot Cilegon, kemudian bazar-bazar yang di alun-alun kota Cilegon setiap ada event. Kemudian kita sendiri di kelurahan tahun 2025 setiap ada event di Stadion Gelora Krakatau 5 Oktober atau event-event yang lain di kami juga, kami mengutamakan produk yang digunakan adalah untuk snack atau makan minumnya adalah dari UMKM kita. Sehingga UMKM kita sesuai harapannya adalah naik kelas UMKM. Gitu ya. Adakah orang ketiga atau pihak ketiga yang terus mendongkrak UMKM Kubangsari ini Bu? Dari pihak mana saja Bu? Pertama Dinas Koperasi juga ya, Dinas Koperasi dan UMKM ini juga memberikan kontribusi yang lebih. Kemudian industri juga memberikan kontribusi, memberikan motivasi serta dukungan dorongan juga, alhamdulillah. Dan pihak-pihak swasta juga ada yang terlibat. Ini Kubangsari dengan sekian jumlah penduduk ini mayoritas apa Bu ininya? Kerjaan atau mungkin penghasilan dari mereka tuh? Buruhan yang lepas. Oh, buruhan lepas ya. Sementara PAD sendiri dari Kubangsari dari mana Bu? Kalau Kubangsari, PAD, kayaknya itu pasar wisata Cigading ya. Oh gitu, pasar wisata Cigading. Itu masih proses perencanaan untuk ke depan komunikasinya ya, bagaimana mengembangkan pasar wisata Cigading. Tapi untuk PAD sumbangsi dari Kelurahan Kubangsari
masih belum terlihat jelas. Artinya kami juga masih berupaya nih, saya sebagai PLT dari tahun 2024 masih coba ingin menggali potensi bagaimana bisa memberikan sumbangsi PAD, apakah dari parkir atau dari, kan kebetulan pasar juga ada pasar tradisional saja dan ada pasar swasta juga yang dikelola dinas Perindak itu di pasar wisata Cigading. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depan juga bisa menjadi terobosan menjadi pasar modern yang berkembang. Betul. Nah, harapan Ibu sendiri nih kepada pihak Pemkot untuk Kubang Sari seperti apa? Kemudian harapan Ibu untuk masyarakat juga, apa yang bakal Ibu ajak untuk program tahun 2026? Yang pertama mungkin untuk masyarakat saya, untuk masyarakat Kelurahan Kubang Sari, saya ingin mengajak selalu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, baik dari dari hulu, hilir, selatan, utara, barat, dari semuanya ini saya berharap kita buang sampah pada tempatnya. Itu yang utama, karena kalau lingkungan sudah bersih, insya Allah mudah-mudahan faktor-faktor bencana yang dialami oleh saudara kita yang berada di dataran bawah itu, dataran rendah, tidak mengalami banjir, sehingga aliran air menjadi lancar, lingkungan juga menjadi bersih, sehat, dan kemudian harapan untuk pemerintah Kota Cilegon juga mudah-mudahan PAD-nya meningkat ya Bu ya, sehingga kesejahteraan masyarakat kita di Kelurahan Kubang Sari juga atau di Kota Cilegon secara umumnya itu meningkat juga. Oke, terima kasih Bu Lurah kesempatannya dan waktunya untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan Kubang Sari, Kelurahan Kubang Sari makin meningkat PAD-nya, makin sejahtera masyarakatnya, makin maju pembangunannya. Terima kasih wawancaranya. Oke, demikian tadi wawancara kita dengan Bu Lurah Kubang Sari untuk hari ini. Terima kasih. Saya Sinta dari Jurnal KUHP mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.